Saya Miftahul Mardia dengan NIM 207220048 dari kelas 3C Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas respon dan adaptasi hewan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan respon dan adaptasi hewan? Respon dan adaptasi hewan adalah kepekaan terhadap stimulus merupakan salah satu ciri utama kehidupan. Tujuan akhir dari respon adalah untuk mempertahankan hidupnya. Respon hewan terhadap lingkungan bervariasi tergantung dari jenis dan intensitas stimulus, jenis spesies, stadium perkembangan, umur, kondisi fisiologi, dan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Apabila kondisi lingkungannya menjadi sangat tidak baik, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada hewan tersebut. Yang pertama, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dan kondisi yang lebih baik. Yang kedua, kemungkinan hewan memberi respon tertentu yang mampu mengatasi efek negatif perubahan tersebut. Yang terakhir, hewan itu akan mati. Kesempatan kali ini ada 5 indikator yang akan dibahas mengenai respon dan adaptasi hewan. Yang pertama, respon hewan. Yang kedua, adaptasi dan aklimatisasi. Yang ketiga, adaptasi morfologi. Yang keempat, adaptasi fisiologi. Dan yang kelima, respon adaptasi tingkah laku. Pertama, yaitu respon hewan. Selama periode antigoni, pada hewan dikenal 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang akan dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Yang kedua yaitu adaptasi dan aklimatisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi dan aklimatisasi. Aklimatisasi dan adaptasi adalah perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terjadi pada periode antigoni, reversibel, dan tidak diwariskan. Aklimasi serupa dengan aklimatisasi. Perbedaannya, aklimatisasi menyangkut banyak faktor alami, sedangkan aklimasi digunakan untuk 1 atau 2 faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Salah satu contohnya yaitu respon Rana pipis, yaitu berupa laju konsumsi oksigen pada kondisi suhu tertentu menjadi berbeda setelah mengalami aklimasi, dan perubahan ini tidak langsung. Adaptasi melibatkan perubahan yang diakibatkan seleksi alam bersifat herediter besar generasi yang berurutan. Setelah yang ketiga ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar atau morfologi luar dan bagian dalam atau morfologi dalam atau anatomi. Salah satu contoh adaptasi morfologi yaitu belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang gilit dengan sisik yang sangat halus dilengkapi dengan lendir untuk beradaptasi dengan lingkungannya, perairan, serta memudahkan memasukkan lubang atau sela-sela bebatuan. Contoh lainnya untuk beradaptasi dengan kehidupan di gurun dengan panas dan kering. Tubuh unta beradaptasi secara morfologi, memiliki punuh untuk menyimpan cadangan air serta bantalan pada kaki untuk menghindari suhu panas. Selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Satu contoh adaptasi fisiologi adalah pada hewan pengisap darah seperti lintah, facet, dan nyamuk menghasilkan zat altikol gulasi darah, misalnya heparin, sehingga tempat mereka mengisap darah tidak terjadi pembekuan darah. Contohnya, ikan bujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh lebih gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Pembahasan yang kelima yaitu respon dan adaptasi tingkah laku.
Adaptasi tingkah laku adalah respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Adaptasi perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Di sini saya akan memberi salah satu contoh respon adaptasi tingkah laku, yaitu monyet Jepang Macaca fuscata di Pulau Koshima memiliki adaptasi perilaku dengan mencuci ubi atau sui potota dengan air laut sebelum memakannya. Perilaku ini pertama kali diamati pada tahun 1952 dan hanya dilakukan oleh beberapa individu. Pada akhirnya perilaku ini ditiru dan menyebar ke monyet-monyet muda. Contoh lainnya yaitu monyet hitam di Sulawesi atau Macaca koshima sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator seperti ular sanca yang merayap pada dahan tersebut.